Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga ya udah mau menunggu gitu. Tadi saya ada lihat di kolom chat, kayaknya udah lumayan rame gitu ya. Pada nanyain gitu kok belum mulai. Nah, sekarang ini kita mau mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau ngucapin terima kasih juga buat Bapak Ibu yang hari ini hadir dan udah ngeluangin waktu di hari Jumat malam masih mau belajar bareng gitu ya. Sebelum kita mulai, sebenarnya saya lumayan penasaran. Bapak Ibu ini berasal dari mana? Boleh chat nggak di kolom komen? Kira-kira Bapak Ibu ini dari kota apa gitu? Wah, ramai sekali ya. Ini ada yang dari Gorontalo, dari Medan, dari Palu, dari Depok, dari Padang, dari berbagai daerah ya, dari Medan, dari Bone, bahkan ada yang dari Bone ya, dari Bandung, dari Riau, dari Surabaya. Oke, oke. Wah, luar biasa. Ini antusias sekali ya Bapak Ibu ya. Em, Ya udah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya mulai. Jadi hari ini aku mau sharing tentang salah satu buku yang aku baca. Itu judulnya The Simple Path to Wealth atau cara sederhana untuk menuju kekayaan gitu ya, ke kekayaan. Kalau misalnya ada teman yang tanya ke aku, eh, boleh nggak sih rekomendasi satu buku tentang personal finance yang ringan, terus nggak belajar tentang banyak mm, aliran gitu ya. Kalau misalnya di investasi, terutama misalnya saham, itu kita mengenal ada yang namanya aliran fundamental, ada teknikal, ada bandarmologi. Tapi kalau misalnya di buku ini, itu nggak seribet itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa bisa nggak seribet itu gitu. Sebelum kita masuk, tadi udah sempat perkenalan, tapi izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Jadi nama aku Kaylin dan saat ini aku bekerja sebagai seorang talent manager dan juga seorang independent financial advisor, Bapak Ibu. Kalau misalnya aku boleh membagi hidup aku gitu ya, saat ini aku berusia 27 tahun menuju ke 28 tahun. Mungkin aku akan membagi menjadi 6 titik kehidupan yang paling berkesan gitu atau yang paling memorable untuk aku. Dimulai dari ketika aku usia 15 tahun, itu aku pertama kali bekerja dan mencari tambahan uang jajan sebagai freelance designer, kemudian fotografi, kemudian bikin logo untuk all shop gitu ya. Dulu masih yang kecil-kecilan bikin all shop, ada yang minta dibikinin logo, terus untuk ngeprint packaging itu aku mengerjakan itu. Kemudian di usia 21 tahun itu aku memulai investasi pertamaku. Tentu nominalnya masih kecil ya Bapak Ibu karena kan eh, belum bekerja gitu. Paling baru cari uang tambahan dari freelance-freelance. Aku masih ingat investasi pertamaku adalah membeli surat berharga negara atau surat utang negara. Kemudian 1 tahun setelah itu aku mengalami yang namanya pre-quarter life crisis di mana kalau misalnya ngomongin quarter life crisis, biasanya terjadi di ketika kita itu usia 25 tahun. Tapi karena ini terjadinya sebelum itu, jadi aku menyebutnya pre-quarter life crisis gitu. Ketika itu, aku sedang menunggu upacara kelulusan wisuda. Tapi udah bingung nih, habis ini mau ngapain ya? Apakah habis ini ya udah lulus, kerja, kerja, menikah gitu kan? Terus menikah sampai tua punya anak, terus ya kembali kepada yang di atas. Jadi banyak banget pertanyaan yang muncul gitu ya di pemikiran aku waktu itu. Jadi udah quarter life crisis duluan nih, krisis identitas. Dan di tahun yang sama, aku juga mulai untuk masuk ke dunia pasar modal atau dengan investasi saham. Kemudian di usia 23, aku bekerja Bapak Ibu di kantor 9 to 5 sebagai seorang akuntan tadi di perusahaan yang namanya Intiland, itu perusahaan developer properti yang ada di Surabaya. Dan di saat yang bersamaan, aku juga bekerja mengambil tambahan kerjaan gitu ya, freelance dengan 5 role yang berbeda. Itu selama rentang waktu 1,5 tahun. Kalau misalnya ditanya,
kok bisa gitu ya ada kerjaan full time dan ada kerjaan freelance, 5 role yang berbeda. Aku juga nggak tahu gitu jawabnya gimana. Tapi yang aku ingat di waktu itu, em, tujuan aku cuma satu, Bapak. Itu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya aku bisa investasi lebih banyak gitu. Dan di usia 24 tahun, aku akhirnya mencapai 1M pertamaku. Nah, aku nggak bilang ini adalah waktu yang cepat atau ini waktu yang terlambat. Karena aku percaya tiap orang itu punya timeline-nya masing-masing gitu. Dan ketika akhirnya di usia 25 tahun, akhirnya aku mendirikan perusahaan aku yang pertama, yaitu yang bergerak di bidang talent management. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu sah gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Hari ini Bapak Ibu kita bakal bahas ada 4 poin penting yang tadi udah di-spill juga ya sama Kak Lovia gitu. Yang pertama, kita akan bahas filosofi sederhana kekayaan menurut J.L. Collins. Yang kedua, ada musuh utama kekayaan. Nah, yang ketiga, kita akan bahas investasi di aset paling berharga menurut J.L. Collins. Dan yang keempat, kita akan bahas yang namanya FIRE, itu kebebasan finansial dan pensiun dini. Next. Oke, kalau ngomongin kekayaan gitu ya, aku pengen tahu sih kira-kira definisi kekayaan menurut Bapak Ibu itu apa? Boleh nggak chat di kolom komen? Ada yang bilang kekayaan itu kalau sehat gitu ya. Ada lagi nggak? Misal, oh, kaya itu kalau misalnya saya udah punya sekian gitu. Ada yang bilang berbagi, ada yang bilang freedom, menarik. Ada yang bilang juga pemasukannya banyak. Nah, kalau kita ngomong pemasukan banyak, ini juga nggak measurable ya. Kalau misalnya kita bikin goals itu kan harus smart ya. Ada spesifik, measurable gitu, actionable. Nah, harus spesifik. Kalau ngomong pemasukan banyak, banyak itu seberapa gitu. Ada juga yang bilang kekayaan itu memiliki waktu luang gitu, aset yang cukup dan liabilitas nol. Tapi nyatanya banyak konglomerat ya, bahkan di luar sana yang masih punya hutang loh. Walaupun misal asetnya udah sekian triliun gitu. Ada juga yang jawab ini Pak Dedi, kekayaan itu memiliki banyak ide. Waduh, ini eh, Karis Jogja ya, memiliki banyak harta, tahta, dan disayang wanita. Ya, disayang istri ya, oke. Ada lagi, kekayaan itu kalau misalnya terpenuhi semua kebutuhan dan keinginan. Oke, baik. Mampu mencukupi kebutuhan dan keinginan. Cukup. Nggak mikir lagi tentang uang. Oke, menarik nih. Banyak, banyak banget ya yang ini. Dan dari sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu, bahwa definisi kekayaan setiap orang itu sebenarnya beda-beda gitu ya. Tapi hari ini kita mau lihat nih, kira-kira eh, menurut buku ini sebenarnya apa sih filosofi sederhana kekayaan gitu. Nah, kalau dari buku ini aku merangkum ada 5 poin gitu ya yang bisa kita ambil mengenai filosofi kekayaan. Jadi J.L. Collins ini bilang kalau sebenarnya uang itu bukan tujuan utama kita gitu. Uang itu hanyalah alat, Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita bilang, oke, em, definisi kekayaan, tadi sih nggak ada yang jawab ya, kayak, oke saya mau punya 10 triliun gitu. Oh ini ada yang jawab sih, ini menarik ya, punya 100 Bitcoin seperti Timothy Ronald gitu. Oke. Em, Kalau menurut J.L. Collins, sebenarnya uang itu hanyalah alat, Bapak Ibu. Dan tujuan utamanya itu apa? Tadi ada yang jawab juga, tujuan utamanya adalah kebebasan. Karena kenapa? Kalau misal kita bilang, oh saya mau punya sekian triliun gitu. Em, Cukup, kata cukup itu tiap orang beda-beda. Belum tentu, misal menurut saya cukup gitu ya. Saya bilang, oh angka FIRE saya atau angka kebebasan finansial saya ada di misal 3 miliar gitu. Tapi mungkin menurut Pak Windo gitu atau menurut Pak Martopo itu, wah saya sih nggak cukup ya, saya maunya 40 triliun kalau kata Pak Martopo gitu.
Jadi definisi cukup dan kekayaan tiap orang mungkin beda-beda. Tapi tujuan utamanya sebenarnya satu ini, Bapak Ibu, yaitu untuk memiliki kebebasan. Jadi menurut buku ini, seharusnya kita itu fokus sama yang namanya kebebasan, bukan hanya angka atau saldo yang ada di rekening kita, gitu. Nah, poin yang selanjutnya yang di-highlight juga di buku ini adalah filosofi kekayaan itu kita harus menghindari yang namanya gaya hidup konsumtif atau tetap sederhana. Em, Kalau misal ngomongin gaya hidup konsumtif gitu ya, Bapak Ibu, sebenarnya bukan berarti kita itu, oh nggak boleh beli apa yang kita mau gitu, barang yang kita mau. Itu boleh-boleh aja, asal ada alokasi yang bijak. Kalau misalnya di personal finance sendiri, itu ada batasannya, yaitu maksimal 30% dari income kita. Contoh, misal gaji kita saat ini 10 juta, berarti maksimal gaya hidup konsumtif gitu ya, misal kayak cicilan, atau misal kita beli untuk kesenangan gitu, itu maksimal di 30% lah, gitu. Nah, dan juga J.L. Collins ini mengusulkan untuk kita itu tetap hidup sederhana. Jangan sampai kita mengalami yang namanya income trap, Bapak Ibu. Income trap ini ketika tahun ini misal gaji kita 5 juta. Kemudian untuk mencukupi biaya hidup itu butuh 3 juta gitu ya, atau 2,5 juta ya, 50%-nya. Tapi ketika income kita naik nih, oke kamu dapat promosi, income kamu naik jadi 8 juta. Tiba-tiba biaya hidupnya juga naik gitu, jadi 4 juta. Yang tadinya 2,5 juta terasa cukup, sekarang tiba-tiba jadi nggak cukup, karena income-nya juga naik. Nah, menurut J.L. Collins, sebaiknya jangan gitu ya. Jangan sampai kita itu terjebak di yang namanya income trap tadi gitu. Dimana ketika income kita naik, biaya hidupnya juga harus tetap dong. Orang sebelumnya bisa dengan gaya hidup yang seperti itu, biaya hidup seperti itu. Kenapa sekarang nggak bisa gitu? Nah, kemudian poin yang keempat, untuk menjaga cash flow kita tetap positif, maka penghasilan kita definitely harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Itu udah pasti ya, supaya nggak minus gitu. Dan poin yang terakhir yang di-highlight juga adalah menabung dan berinvestasi sebanyak mungkin sejak dini gitu. Nah, poin yang satu ini sangat em, kalau dihubungkan gitu ya dengan pengalaman saya pribadi itu lumayan relevan karena saya masih ingat juga dulu gimana susahnya masih kerja full time dan saya masih harus kerja 5 pekerjaan freelance yang berbeda gitu dengan tujuan ya ini gitu untuk supaya saya bisa investasi sebanyak mungkin. Dan tujuan akhir saya juga sama untuk mencapai yang namanya kebebasan finansial atau freedom, di mana saya mungkin udah punya banyak waktu luang, udah nggak usah mikirin gitu ya, oh besok mau makan apa, pakai uang apa gitu kan, karena pasif income-nya udah masuk. Nah, sekarang next, kita mau bahas tentang musuh utama kekayaan. Nah, ini nih, sekarang saya mau tanya lagi nih sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa sih musuh utama kekayaan? Waduh, Bapak Indra langsung komen ya, skincare gitu. Mungkin istri sama anaknya beli skincare terus ya, Pak ya. Saya sering sih dengar beberapa ini ya, bapak-bapak gitu. Kalau misal saya sempat naik Grab, terus Bapak Grab ini pernah cerita, gini ya Mbak, menurut saya itu skincare tuh sekarang udah jadi kebutuhan loh, katanya gitu. Karena paket itu datang terus tuh katanya tiap hari. Oke, ketamakan, boros, gaya hidup, oke, hutang, kemalasan, oke, sakit, boros, hutang, gaya hidup. Nah, judol. Bahaya banget ya, judol. Oke, persepsi yang salah. Oke, oke. Sip. Kurang lebih beberapa jawabannya udah betul, Bapak Ibu. Jadi, em, nah, kalau menurut buku ini, gitu ya, ada beberapa
musuh utama gitu ya kekayaan. Ada tiga ini Bapak Ibu. Yang pertama itu inflasi gaya hidup. Jadi yang tadi udah saya jelaskan juga, di mana ketika income kita naik, tapi pengeluaran kita juga ikutan naik gitu kan. Nah, lebih parahnya lagi, ya kalau misalnya untuk menunjang kebutuhan hidup gitu ya, misal, oh ya udah, yang tadinya misal makan 3 kali sehari kan, kemudian mungkin sekarang income-nya naik, bolehlah kita belanja sayur yang lebih bagus, belanja buah gitu, itu masih nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Itu kan biaya hidup gitu, di mana itu kebutuhan pokok. Tapi kalau gaya hidup, ini biasanya berhubungan sama gengsi gitu ya, terus pingin dilihat orang itu, oh biar aku nih kelihatan oke gitu ya, biar biar kelihatan keren gitu kan. Padahal kalau misalnya kita susah ya Bapak Ibu, orang itu juga nggak nolongin kita gitu loh. Jadi eh, ini yang bahaya gitu, inflasi gaya hidup. Nah, selain itu, J.L. Collins juga nulis nih, gimana caranya untuk mengcounter gitu ya, atau untuk menangkis yang namanya inflasi gaya hidup. Yang pertama, tentunya harus membatasi pengeluaran. Dan yang kedua, menyesuaikan gaya hidup. Hmm, kalau misalnya ada teman gitu ya, kelihatannya kayak jalan-jalan terus, habis itu mungkin sekarang dengan berkembangnya sosial media gitu ya Bapak Ibu, kita bisa dengan mudah melihat aktivitas teman, terus teman lagi ngapain, liburan kemana, kemudian dia habis belanja barang apa gitu kan. Tapi kita perlu ingat kalau misalnya dunia sosial media itu penuh dengan tipu-tipu Bapak Ibu gitu ya. Apalagi agak nggak afdol gitu ya kalau misalnya kita membandingkan kehidupan kita gitu ya. Yang biasa nih, misal kita scrolling sosial media, kita sambil kerja, terus mungkin kita sambil belajar gitu ya, kita sambil merenung. Nah, kita bandingin sama ibaratnya orang ya, kalau misal posting di sosial media itu kan pinginnya posting yang bagus-bagus gitu ya. Jarang banget tuh ada yang mau nunjukin yang sisi jelek-jeleknya. Ibarat kalau kita nonton bioskop, itu tuh adalah bagian trailer Bapak Ibu, di mana yang puncaknya lah yang mereka tampilkan. Nah, jadi nggak afdol kalau misal kita bandingin sama kehidupan kita yang kayak gini dengan highlight reels namanya atau trailer kehidupan mereka gitu. Jadi nggak usah terpengaruh gitu ya, terus langsung impulsif mau belanja, nggak mau kalah gitu supaya ikutan ikutan kelihatan keren. Nah, next. Yang kedua itu ada hutang konsumtif yang tadi udah saya jelaskan juga. Nah, cara untuk mengcounter, nanti kita akan belajar juga. Ada dua metode pendekatan gitu ya. Yang pertama ada debt snowball, dan juga yang kedua ada debt avalanche. Nanti nggak usah khawatir, kita bakal bahas lebih lanjut di next slide. Yang ketiga, itu ada investasi greed and fear. Yang namanya greed ini serakah. Tadi udah ada yang jawab juga ya, serakah gitu. Kemudian untuk fear ini takut gitu atau panik. Kalau yang namanya investasi, kita itu harus paham Bapak Ibu psikologi investasi supaya kita tuh nggak panik saat pasar dan turun. Kalau boleh cerita dikit, dulu waktu memulai investasi pertama kali, tentunya aku memilih instrumen investasi yang rendah resiko gitu ya, karena pengetahuan juga minim gitu, tingkat toleransi juga besar sekali. Apalagi aku belum bekerja, masih mengandalkan mungkin tabungan gitu ya, tabungannya juga nggak seberapa. Kalau misalnya ada apa-apa dan habis, eh, mungkin aku akan sedih sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, that's why aku memulai dari instrumen yang paling aku ngerti di waktu itu, yaitu surat berharga negara gitu. Walaupun mungkin returnnya nggak setinggi instrumen lain, tapi yang penting aku percaya dan yakin kalau oh ini uang aku aman gitu untuk membeli instrumen ini gitu. Kalau misalnya ngomongin psikologi investasi, em, ada juga yang namanya resiko profile gitu. Kalau misalnya kita investasi, kita harus tahu nih resiko profile kita itu apa. Ada 3 resiko profile, Bapak Ibu. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada moderat, dan yang ketiga ada agresif. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih masuk yang mana.
Coba di ini ya, di take notes. Nanti aku bakal tanya juga, kira-kira Bapak sama Ibu ini masuk yang mana. Tapi aku akan jelaskan sedikit tentang ketiga risk profile ini. Kalau misalnya risk profile konservatif, itu berarti Bapak Ibu berhati-hati dalam melakukan keputusan investasi. Contoh, misal ada instrumen investasi yang menawarkan return yang lebih tinggi gitu ya. Satunya 6%, satunya 10%. Tapi 10% ini pasti resikonya lebih tinggi kan, gitu. Returnnya tinggi soalnya. Nah, Bapak Ibu lebih milih, enggak saya nggak mau rugi gitu. Saya nggak mau kehilangan uang. Jadi saya lebih pilih yang 6%. Nah, itu berarti Bapak Ibu masuk yang risk profile konservatif. Kalau misalnya risk profile yang moderat, itu berarti Bapak Ibu, wah saya nggak mau lah 6% ini kayak terlalu kecil gitu ya. Saya pingin yang lebih tinggi gitu. Tapi mungkin tingginya misal 8%, nggak mau 10%. Karena kalau 10% resikonya lebih besar daripada 8% ini gitu. Jadi tetap mau untung, tetap mau return yang lumayan, tapi juga nggak mau yang rugi-rugi sekali. Berarti itu masuk yang moderat gitu. Dan yang terakhir ada risk profile yang agresif. Nah, namanya aja udah agresif ya. Berarti Bapak Ibu itu pingin, pokoknya saya mau uang saya ini berkembang lah gitu. Saya akan menerima segala resiko yang ada. Bisa jadi ketika membeli suatu instrumen investasi dan instrumen ini turun gitu turun sampai 15%, 20% ketika market kurang baik, tapi Bapak Ibu merasa nggak apa-apa gitu. Karena ini untuk jangka panjang, jadi saya nggak masalah. Pokoknya saya mau uang saya berkembang gitu. Nah, kalau misal di lapangan gitu ya Bapak Ibu tanya ke saya, kebanyakan risk profile ini umumnya itu sejalan dengan tingkat usia. Kalau misalnya masih muda, eh, tidak memiliki tanggungan gitu ya, belum menikah, tidak memiliki tanggungan, masih single, eh, itu biasanya cenderung lebih agresif, agresif dan moderat. Tapi kalau misalnya semakin berjalannya usia, udah semakin em, senior gitu ya, udah memiliki tanggungan, punya keluarga, maka keputusan investasi itu nggak bisa yang agresif, Bapak Ibu. Karena kan kita udah ada tanggungan gitu ya, ada keluarga. Nah, jadi biasanya lebih ke arah yang oke lah, moderat, atau bahkan kalau misal udah yang tingkat usia semakin tinggi, karena udah bekerja dan mengumpulkan modal yang banyak, maka biasanya resiko profilnya juga cenderung konservatif gitu. Karena nggak mau kehilangan kekayaan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misal dari penjelasan yang ada, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak diri masing-masing itu masuk yang mana gitu resiko profilnya? Boleh, ini ya, coba di chat lagi ya di kolom komentar. Oke, ada yang bilang Bapak Kris gitu ya, konservatif, moderat. Bapak Irfan, konservatif. Ibu Nita masih agresif, mungkin Ibu Nita masih muda ya. Pak Muhammad Hadi juga agresif, konservatif, konservatif. Oke, agresif. Oh ini Pak Syaifuddin ya, moderat menurut Bibit. Nah, Bibit ini salah satu aplikasi yang memang kalau kita daftar pertama kali, kita bisa ngecek juga nih Bapak Ibu. Itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, nanti kita bisa lihat kita masuknya tuh sebenarnya risk profile kita yang mana gitu. Oke, Pak Windo super agresif ya. Oke. Oke, Bu Desmalinda, saya investasi di perkebunan. Oke, Ibu. Baik. Oke, jadi kurang lebih udah nangkap lah ya Bapak Ibu tentang risk profile ini dan kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana. Oke, gitu. Ini, ini ya, coret-coret gitu ya, sebentar. Oke, nah sekarang kita mau lanjut nih, bahas tentang hutang tadi Bapak Ibu. Sebentar. Nah, saya tuh pernah ya Bapak Ibu datang ke suatu acara gitu. eh Target pesertanya adalah 100 orang. Waktu itu kita lagi mau ngadain workshop keuangan dan di situ
yang datang kebanyakan ibu-ibu PKK, kemudian guru-guru gitu. Dan ada bapak-bapak juga. Nah, dari 80 peserta yang datang gitu ya, sekitar 80 peserta yang datang, ketika absensi itu mungkin kurang lebih setengah lebih itu memiliki hutang. Nah, jadi sebenarnya apakah berhutang itu salah gitu? Kayak tadi ada yang bilang juga definisi kekayaan adalah punya aset yang banyak tapi liabilitasnya nol. Nah, kita lihat di lapangan itu banyak Bapak Ibu kayak konglomerat ya, em, asetnya udah triliunan gitu, udah ratusan triliun, tapi mereka masih berhutang gitu. Kenapa ya kira-kira? Nah, sebenarnya hutang ini nggak apa-apa Bapak Ibu asal tadi ya ada maksimalnya itu 30%. Itu adalah safety net lah ya, kalau kita bisa bilang. Kalau ditanya, ya sebenarnya lebih baik tidak memiliki hutang gitu ya. Tapi kalau misal hutang ini dipakai untuk hutang produktif, atau misal hutang ini dipakai untuk ekspansi bisnis gitu, atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan aktivitas yang produktif, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dipakai untuk menyicil barang-barang yang konsumtif, seperti menyicil mobil, motor, HP, nah, itu sebaiknya dihindari. Kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang hutang, itu orang sering banget ya, kayak udah hutang sana-sini, terus akhirnya pusing, karena udah menumpuk dan banyak. Akhirnya bingung, mau ngelunasin yang mana dulu, gitu kan. Ada juga yang, udah nggak usah dilunasin, gitu ya. Tapi kan nanti bakal diteleponin, diteror-teror. Nah, kalau misal untuk pelunasan hutang, itu kita bisa menggunakan dua metode pendekatan ini. Jadi, that snowball, snowball itu kan bola salju ya. Ibarat kalau misal dari atas nih bola salju turun, dia kan mengelundung dari kecil ke besar. Nah, sesuai sama namanya. Jadi, apa sih that snowball itu? That snowball itu ketika kita melunasi hutang, tapi kita fokusnya untuk melunasi yang nominalnya terkecil dulu. Baru pelan-pelan ke yang nominal terbesar. Gitu, sesuai sama namanya ya, snowball. Kalau misalnya yang dead avalanche, avalanche ini adalah longsor salju, Bapak Ibu. Jadi di awal itu udah yang besar banget, ya toh. Kemudian pelan-pelan jadi kecil, karena dia longsor. That's why definisinya adalah ketika kita fokus untuk melunasi hutang dengan bunga yang tinggi, itu baru rendah. Bukan bukan nominal yang tinggi ya, tapi bunga yang tinggi, gitu. Kemudian, masing-masing dari metode ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya udah masukin juga ya, saya udah recap di sini. Kira-kira kelebihannya apa dan sebenarnya siapa sih yang cocok gitu ya, mau menggunakan pendekatan snowball atau pendekatan yang avalanche. Kalau untuk snowball, kelebihannya itu bisa kasih kita motivasi ya, karena kan kita ngelunasi itu dari yang kecil dulu nih. Jadi kita semangat, oke lah kalau misal disuruh ngelunasin, misal 500 ribu dulu sama ngelunasi 10 juta. Mungkin orang akan, yaudah aku ngelunasin yang 500 ribu dulu gitu, biar lebih semangat. Itu diulang terus, jadi setelah 500 ribu udah lunas, kita cari lagi nih, mana yang nominal terkecil selanjutnya, sampai hutang itu lunas. Kemudian, kelebihannya juga cocok untuk orang yang butuh dorongan psikologis gitu dalam melunasi hutang. Nah, kekurangannya, ini yang perlu di-highlight ya, itu kadang bisa menyebabkan pembayaran bunga itu lebih tinggi, Bapak Ibu, dalam jangka panjang. Jika hutangnya itu dengan bunga tinggi, em, tapi kalau misalnya nggak ada hutang yang bunganya tinggi, nggak masalah ya gitu. Tapi rata-rata kan hutang itu pasti ada bunganya ya, kita harus bayar bunga. Dan kalau misalnya nominalnya besar tuh cenderung kadang bunganya juga besar gitu. Kalau misalnya kita menggunakan metode ini, nah ada pembayaran bunga lebih tinggi yang harus kita lunasi nanti at the end gitu. Kemudian kalau misalnya avalanche, kelebihannya adalah kita bisa menghemat biaya bunga karena kita fokusnya kan tadi bunga yang lebih tinggi, baru yang rendah. Nah, sebenarnya cara ini yang efektif untuk cepat melunasi hutang, walaupun terkesan ini ya butuh kesadaran gitu ya, karena kan
bisa aja hutang yang harus dilunasi dengan bunga tertinggi ini nominalnya besar gitu. Nah, secara matematis, salah satu keuntungannya juga dia lebih efisien, cepat mengurangi total biaya yang terhutang. Kekurangannya apa? Kadang kita bisa merasa itu terlihat lama sekali gitu ya, ngelihat kemajuannya gitu. Apalagi kalau misal utang ini bunganya tinggi dan nominalnya besar. Kemudian tadi kalau yang snowball itu ada dorongan psikologis gitu ya, ada kayak kemenangan-kemenangan kecil dalam perjalanan perjalanan melunasi hutang. Tapi kalau yang avalanche ini karena kita fokus ke yang bunganya lebih besar, bisa jadi kayak nggak ada dorongan psikologis. Tapi ini cocok untuk orang yang memang aware gitu. Oh, saya harus melunasi hutang dengan cepat, terutama yang bunganya besar, supaya saya nggak bayar bunga nih gitu, bayar bunga lebih besar lagi. Oh, oke, next. Nah, kita udah masuk ke poin yang ketiga, yaitu investasi aset yang paling berharga. Saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu, bisa chat di kolom komen. Saat ini Bapak Ibu, saya ada dua pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang pertama, saat ini Bapak dan Ibu sudah investasi apa gitu? Dan kenapa? Boleh nggak chat di kolom komen biar kita sama-sama saling ini ya, saling sharing gitu, supaya tahu juga. Oke, dari Pak Farid ada investasi di emas, di logam mulia. Ibu Ida ada investasi di tanah gitu. Investasi di emas, ada yang jawab investasi layar ke atas. Salah satunya dengan ikut ini ya webinar-webinar yang diadain sama Intip Diri gitu, investasi layar ke atas, investasi kesehatan, properti. Oke, ada yang bilang juga Pak Kris gitu, reksadana, deposito, kripto. Jadi taruh telur jangan di satu keranjang supaya bisa diversifikasi. Oke, macam-macam ya. Em, ada investasi juga di bisnis lokal dan emas. Investasi ke ilmu dan program pengembangan diri. Oke, mantap. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Ini kan investasi yang Bapak dan Ibu udah sebutkan adalah investasi eh, yang udah di ini ya, udah dilakukan gitu, udah dibeli. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan ke Bapak atau Ibu, kira-kira investasi aset paling berharga itu apa sih? Gitu. Ini versi Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas nih yang versinya dari buku ini. Tapi sekarang kita bahas yang versi Bapak sama Ibu. Kira-kira investasi aset paling berharga itu apa? Setiap orang mungkin berbeda-beda dan itu eh, nggak masalah ya. Ada yang jawab investasi ke pendidikan, ada yang jawab ke kesehatan, emas, oke, properti, oke. Investasi ke anak, soleh dan solehah, oke. Investasi ilmu, real estate, oke. Oke, investasi aset paling berharga ya, oke, oke. Investasi yang bisa menghasilkan passive income, oke, mungkin ya ilmu ya bisa Ibu ikut kursus, ikut workshop gitu. Investasi diri dan lingkungan. Oke, investasi akhirat. Betul, Bapak Ibu. Investasi layar ke atas, reksadana kesehatan. Oke. Nah, eh kalau misal di buku ini nanti dibahas ya, menurut J.L. Collins ini apa sih investasi aset yang paling berharga? Nah, karena judulnya cara sederhana menuju ke kekayaan gitu. Nah, makanya J.L. Collins ini memilih salah satu instrumen investasi yang menurut dia itu gampang lah, nggak ribet gitu. Nggak usah belajar yang gimana-gimana, nggak usah yang ngikutin mantau market terus, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin investasi aset paling berharga, em, saya pribadi juga setuju kalau investasi ke diri sendiri, menurut saya itu bisa kasih return yang tidak terhingga. Karena kita nggak akan pernah tahu gitu. Misal hari ini kita ikut webinar ini, nanti siapa tahu beberapa bulan lagi kita bisa terapin ilmunya. Atau misal hari ini kita diajak temen nih untuk
ikutan workshop menanam gitu misalnya, atau ikutan workshop em, apa ya, bikin tanah liat misal gitu. Nah, kita nggak akan pernah tahu kapan ilmu itu akan bisa kita pakai. Dan kalau saya selalu suka pakai analogi investasi ke diri sendiri itu kayak em, ini ya, kalau kita mancing gitu ya, mancing ikan. Kalau misalnya kita cuman dapat ikannya, itu anggapannya kan kita cuma ini ya, dapat hasil doang gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar gimana sih caranya nangkep ikan gitu. Nah, kita nggak akan mati kelaparan, Bapak Ibu, karena kita udah tahu gimana caranya nangkep ikan. Tapi kalau misal biasanya kita cuma dapat, udahlah dapat hasilnya aja, once ikannya nggak ada gitu, kita udah nggak tahu kayak, lah nggak ada yang ngasih aku lagi ikan. Nah, seperti itu. Sama seperti investasi ke diri sendiri, kalau misalnya kita menimba ilmu gitu ya, ilmu itu nggak akan bisa diambil dari kita. Tapi ya aku percaya kalau misalnya kita investasi ke produk-produk keuangan, sebenarnya produk keuangan ini kan juga ya kadang bisa tergantung dari market gitu ya, naik turun gitu. Jadi masih bisa lah istilahnya kayak diambil dari kita. Tapi kalau investasi ilmu atau leher ke atas, menurut aku itu perjalanan seumur hidup gitu. Jadi setiap orang harus mau belajar. Nah, sekarang kita lanjut gitu ya, investasi apa sebenarnya yang menurut JL Collins itu paling berharga dan eh, jadi dia paling suka nih sama instrumen ini. Nah, jawabannya ada di reksadana indeks ternyata. Sekarang coba absen. Kira-kira ada nggak di sini Bapak dan Ibu yang udah pernah membeli reksadana indeks? Atau mungkin beli reksadana tapi reksadana yang lain. Kayak contohnya reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana indeks ini gitu. Kayak dari Kak Antoni ya bilang udah beli reksadana IDX30 gitu. Ada juga yang belum. Ada yang Kak Kevin bilang udah beli ETF. Oke, belum. Ada yang tanya, Ori termasukkah? Kalau Ori itu termasuk di surat berharga negara. Jadi obligasi, bukan reksadana. Oke, unit link, saya pakai reksadana. Nah, ini reksadana indeks sehati, Sri Hati mungkin maksudnya. Pengen tapi nggak ngerti, takut ketipu. Oke. Nah, makanya hari ini kita belajar ya bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sesi Q&A, boleh juga kalau misalnya Bu Titik nanti mau tanya gitu lebih lanjut. Karena menurut aku lebih baik jadi seperti Bu Titik ini ya, yang mau cari tahu dulu, instead of kayak FOMO dan langsung beli, tapi nanti uangnya hilang gitu aja. Pak Erik, balas saya lebih prefer investasi yang tidak saya kuasakan ke pihak atau instansi lain. Boleh dikasih contoh nggak, Pak? Contohnya apa? Oke. Oh, oke, oke. Emas fisik. Oke, siap. Belum mengerti tentang reksadana indeks. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas ya. Nah, kalau misal dari buku ini sendiri, itu ini 3 poin yang bisa aku ambil gitu ya dari buku ini. Yang pertama, penulis itu merekomendasikan index fund sebagai alat utama investasi. Nah, kalau karena penulis ini em, target audiens mereka itu orang-orang yang berada di US sama UK gitu, makanya Jill Collins ini beberapa kali menyebut ini ya reksadana indeks kayak Vanguard gitu. Nah, yang poin kedua, kenapa menurut JL Collins reksadana indeks itu lebih baik daripada saham individu? Karena yang pertama, reksadana indeks ini tidak ada biaya aktif gitu. Maksudnya em, nggak perlu bayar biaya manajer investasi yang aktif. Karena
ini tuh reksadana yang dia akan ngikutin indeks aja. Kalau misal di Indonesia kayak tadi ada IDX 30, ada LQ45, kayak gitu. Dan yang terakhir, perbandingan dengan instrumen investasi lainnya. Tadi saya ada baca juga di kolom chat dari Pak Muhammad Hadi Al-Hasani bilang kalau emas itu lebih menguntungkan dari reksadana pasar uang dan bisnis lokal lebih menguntungkan daripada reksadana saham. Ini bisa jadi benar, Pak, kayak gitu. Eh, tapi memang tiap instrumen itu memiliki resiko dan return masing-masing gitu ya, dan sesuai tergantung gitu penggunaannya. Kayak kalau misalnya nih tujuan investasinya untuk apa? Misal mau untuk mengumpulkan dana darurat. Nah, udah pasti nggak akan diinvestasikan ke bisnis atau diinvestasikan ke emas. Kalau emas balik lagi, eh, emas itu sifatnya untuk melindungi nilai uang. Jadi memang dia akan naik. Kalau misal beberapa tahun lagi dia pasti akan naik, tapi nggak segampang itu, tidak seliquid itu untuk menjual emas. Kita masih harus ke toko, kita harus masih nego juga sama penjual, gitu kan. Tapi kalau reksadana, reksadana pasar uang, sekarang udah ada aplikasi yang kita bisa beli dan kita bisa cairkan gitu. Proses di hari itu juga, tapi proses pencairan sekitar 3 sampai 5 hari gitu. Jadi reksadana itu lebih liquid kalau dibandingkan dengan emas maupun dengan bisnis lokal. Tapi memang kalau secara return bisa jadi bisnis lokal lebih tinggi ya, dan juga emas. Cuman kan di buku ini ya, JL Collins itu intinya udahlah nggak usah yang ribet-ribet. Intinya kita kerja aja. Yang pertama pastiin kalau eh, pendapatan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita gitu. Yang kedua, nah kalau udah dapat income, tujuan kita untuk ngelola gitu secara sadar. Kita nggak boleh boros, nggak boleh konsumtif. Tujuannya ya sebisa mungkin banyak yang ditabung. Kalau banyak yang ditabung, banyak yang diinvestasi. Rumusnya sih kayak gitu ya. Pokoknya, oke, cari uang sebanyak-banyaknya, halal, kemudian ditabung sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya yang ditabung banyak, nah kita bisa investasi juga lebih banyak gitu. Jadi kalau misal dari Jal Collins, dia bilang, oke, kalau udah kita investasi di reksadana indeks aja gitu. Jadi set and forget. Kalau menurut buku ini, kita investasi tuh otomatis aja ya. Jadi nggak usah sering ngecek. Udah biarinlah hari ini mau ada apa kayak mau ada berita apa gitu. Kita cuma perlu konsisten aja untuk berinvestasi. Bisa biasanya mungkin awal bulan atau akhir bulan. Gitu. Kalau misal di Indonesia itu ada beberapa pilihan alternatif yang aku udah sempat cek juga ya dari portfolionya. Itu ada Grow, Srikahati, kemudian juga ada ABF Indonesia Index Bond. Disclaimer Bapak Ibu ini bukan artinya kayak oh harus beli ini gitu. Enggak, ini cuma contoh dari reksadana indeks yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada BNI AM, IDX 30 gitu. Tapi kita harus tahu gitu, harus ngecek juga ya mereka tuh isinya apa aja. Karena kalau misalnya instrumen reksadana ini, mungkin tadi ada beberapa yang udah pernah beli, ada juga yang bilang belum tahu gitu ya. Kalau aku bisa ibaratkan reksadana ini kayak gado-gado, Bapak Ibu. Jadi sesuai namanya ya, ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, ada reksadana saham, ada reksadana indeks. Kalau reksadana pasar uang, berarti gado-gadonya nih, isinya itu di dalamnya pasar uang. Jadi misalnya ada deposit gitu ya, long term deposit. Nah, itu masuk pasar uang nih. Kemudian kalau reksadana obligasi berarti nanti isinya akan ada obligasi gitu, entah obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Kalau reksadana saham berarti nanti waktu ngelihat yang namanya prospektus gitu ya, itu isinya saham. Kalau reksadana indeks ya berarti akan mengikuti indeks. Seperti itu. Jadi menurut buku ini kita itu um, hindari aja market timing karena sebenarnya kita juga nggak akan pernah bisa untuk timing the market. Dan kita tetap investasi aja dalam kondisi pasar seperti apapun. Itu dikenal juga dengan namanya dollar cost averaging sebenarnya. Jadi maupun nanti pasar itu mau naik, mau turun, karena kita tetap investasi gitu ya, kita akan mendapatkan titik tengahnya gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke
Poin yang terakhir, kita mau bahas FIRE. FIRE ini bukan dipecat, Bapak Ibu. FIRE ini kepanjangannya dari Financial Independence Retire Early, atau kalau ditranslate gitu ya, itu kebebasan finansial dan pensiun dini. Nah, kita mau cari tahu nih, sebenarnya FIRE ini apa gitu ya. Nah, di tahun 1992 ada satu pasangan yang namanya Vicky Robin sama Joe Dominguez gitu. Mereka ini menerbitkan suatu buku yang judulnya Your Money or Your Life. Nah, mereka membahas lebih lanjut tentang FIRE. Tapi singkatnya, FIRE ini adalah suatu konsep mengenai kebebasan finansial dan gimana sih cara mencapainya. Prinsip utamanya tuh simpel dan selaras gitu ya sama apa yang dipercaya dengan sama si penulis J.L. Collins. Jadi yang pertama kita harus hemat, kemudian investasi dan menjaga gaya hidup sederhana. Kalau misal di luar sana Bapak Ibu pernah dengar juga gaya hidup frugal gitu. Itu yang benar-benar berhemat sekali gitu ya supaya nanti uangnya terkumpul lebih banyak atau frugal. Tapi ya menurut aku tidak semua orang bisa menerapkan itu gitu. Ada yang mungkin udah bekerja keras gitu ya, kemudian udah em, di kantor seharian, kadang butuh sedikit self reward, itu sebenarnya juga nggak masalah Bapak Ibu, asalkan tetap bijaksana dalam alokasi budgetingnya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa melaksanakan gaya hidup frugal, ya nggak masalah juga gitu. Kemudian yang terakhir, kalau ngomongin FIRE ini, kita sering dengar juga yang namanya the 4% rule gitu. Nah, the 4% rule ini untuk menghitung berapa sih uang yang dibutuhkan untuk pensiun dini. Saya tuh sering dapat klien gitu ya Bapak Ibu, misalnya mau konsultasi untuk ngecek kesehatan keuangan. Em, Beberapa yang saya highlight itu yang pertama, mereka mau ngecek, oke, eh, kira-kira dengan income segini, terus pengeluaran saya segini, itu udah sehat atau belum, gitu kan? Tapi mereka nggak tahu sebenarnya tujuan keuangan terdekat mereka itu apa. Nah, kalau memangnya nggak punya tujuan keuangan terdekat, em, mereka bisa juga ini ya memikirkan untuk, oke, saya mau mikirin ya udah kalau gitu untuk pensiun gitu, untuk pensiun. Tapi waktu ditanya, kira-kira berapa sih dana yang dibutuhkan untuk pensiun? Nah, itu nggak banyak yang bisa jawab gitu. Kira-kira kalau hari ini ada yang tanya sama bapak atau ibu gitu, "Em, kalian perlu uang berapa sih untuk pensiun? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin coba chat di kolom komen. Sebelum kita masuk nih ke gimana sih sebenarnya cara ngitungnya. Tapi saya ingin tahu, bapak ibu sekalian ini udah tahu nggak sih berapa biaya yang diperlukan untuk pensiun? Oke, ada yang jawab nggak tahu, nggak apa-apa. Ada yang jawab 15 M, langsung ya 15 M. Ada yang jawab 5 M. Ada yang jawab juga, hasil kerja tetap harus dinikmati dengan wajar dan jangan boros dan jangan pelit. Ya, setuju Pak. Minimal 5 M. Bapak Irfan, 75 juta sebulan, oke. Bapak Rizky, 10 juta per bulan, tidak tahu, 5 M. Deposito 10 M, oke. Bapak Gusti udah pernah ngitung ya, pakai 4% rule, sekitar 3,5 M. Dan akan diinvest ke instrumen yang returnnya di atas 4%. Ya, benar. Oke. Nah, sebelum kita masuk, ini ada salah satu blog gitu ya, dan komunitas kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek-ngecek gitu habis webinar ini, namanya Mister Money Mustache, itu mereka adalah komunitas dan suatu gerakan gitu ya untuk menerapkan frugal living. Kalau misalnya mau ngecek-ngecek, bisa nanti cek di link ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke formula untuk menghitung angka FIRE. Jadi selesai dari webinar ini, semua peserta gitu ya udah bisa tahu sebenarnya berapa eh, angka FIRE masing-masing atau angka kebebasan finansial masing-masing. Jadi apa yang harus dilakukan? Dus-nya ada 3.
Yang pertama, kita harus tahu angkanya dulu. Ibarat kita tuh harus tahu lah ya garis finishnya itu apa. Jadi kita harus spesifik tahu angkanya. Kalau misal tadi cuma ngomong, oh iya saya mau bebas finansial, tapi definisi bebas finansial tiap orang beda-beda. Nah, taunya dari mana? Kita harus tahu pengeluaran pokok kita masing-masing. Karena tiap rumah tangga, tiap individu itu pasti punya pengeluaran yang beda-beda. Nah, cara menghitungnya ini adalah 25 kali dari pengeluaran pokok tahunan. Kita ambil contoh gampang ya, misal yang kanan, kita lihat. Untuk menghitung angka FIRE, pakai 4% rule, anggap gaji 7 juta. Kemudian pengeluaran pokok bulanan itu maksimal 50% ya, jadi 3,5 juta. Maka pengeluaran pokok tahunannya itu ada di 42 juta gitu. Berarti angka FIRE-nya 25 dikali 42 juta ini, maka akan ketemu 1,50 M. Kayak gitu. Nah, semakin angkanya besar, tentunya akan semakin besar ya. Contoh, misal tadi saya coba hitung cepat kali ya. Hmm, Coba gini deh, Bapak Ibu yang mau dihitungin, coba chat di kolom komentar pengeluaran pokok bulanannya. Nanti saya hitungin ini, angka FIRE-nya. Kalau yang namanya pengeluaran pokok bulanan tuh berarti benar-benar yang untuk biaya hidup ya, bukan untuk gaya hidup gitu. Karena kalau misalnya ngomongin pensiun kan kita juga nantinya nih, ketika kita udah tua, masa iya sih kebutuhannya akan sebanyak yang sekarang gitu. Kalau pada umumnya sih semakin kita tua, biasanya kebutuhannya juga akan semakin turun gitu. Tapi untuk jaga-jaga dan konservatif, kita bisa pakai angka yang sekarang. Oke. Misal contoh, sambil contoh, ini Mister Zain ya di 15 juta pengeluaran pokok bulanan. Berarti kalau misalnya di setahun kan, itu kan kita akan menemukan angka 180 juta. Untuk menemukan angka FIRE-nya, berarti ketemu di angka 4,5 M. Gitu. Contoh yang lain, misal Ibu Sri Ayati, itu di 6 juta. Berarti untuk pengeluaran pokok tahunannya ada di 72 juta, dan untuk angka FIRE-nya itu ada di 1,8 M. Oke. Untuk 10 juta, ini saya udah sering banget ngitung karena orang rata-rata kebanyakan di angka itu yang dibutuhkan itu 3 M, Bapak Ibu. Terakhir ya, mungkin ini pengeluaran pokok bulanan itu di 2,5 juta. Berarti kalau disetahunkan kan 30 juta, berarti angka FIRE-nya 750 juta. Wah, ini hebat sih ini ya. Pengeluaran pokok bulanannya bisa di 2,5 juta, hebat. Em, jadi angka FIRE-nya juga terbentuknya di 750 juta tersebut gitu. Ibu Lina Marlina, pemasukannya 30 juta, pengeluaran 10 juta. Berarti angka FIRE-nya tadi ya Bu yang 3M tersebut, karena pengeluarannya di 10 juta. Oke, nanti bisa dicoba untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang belum sempat hitung gitu ya, bisa pakai angka ini dan masukin. Nah, terus pertanyaannya adalah what's next gitu ya. Setelah kita udah tahu angka FIRE kita, nah kita harus ngapain? Nah, yang pertama, tadi lagi kayak katanya JL Collins gitu, harus memaksimalkan tabungan dan investasi sejak dini. Karena investasi itu rekat kaitannya dengan waktu, Bapak Ibu. Apalagi namanya compounding gitu ya. Bunganya itu bunga yang menggulung-menggulung gitu, bunga berbunga. Jadi semakin kita mulainya lebih awal, itu eh, uang yang harus kita siapin gitu ya, yang harus kita investasikan mungkin nggak akan sebesar kalau misalnya kita mulainya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kayak gitu. Dan aku pun percaya nggak ada namanya kata terlambat gitu. Kalau misal ditanya kapan waktu terbaik investasi, kemarin udah lewat, berarti hari ini itu mulai. Tapi ingat, maksudnya investasi ke yang kita tahu, jangan karena FOMO gitu. Atau tadi katanya ada yang mau punya 100 Bitcoin kayak Timothy Ronald gitu. Itu kan langsung yang high risk gitu. Bisa mulai dari apa yang kita tahu dulu. Karena kita juga nggak mau beli kucing dalam karung, ya kan? Nah, yang terakhir, kita harus menjaga disiplin dan tidak terjebak gaya hidup mewah. Menurut J.L. Collins ya, harus tetap hidup sederhana. Oke, next.
Ini kalau misal aku boleh merangkum, jadi kesimpulannya, yang pertama, filosofi sederhana kekayaan, tadi ingat, uang itu hanyalah alat Bapak Ibu, dan tujuan utama kita sebenarnya adalah untuk mencapai kebebasan. Itu. Nomor dua, musuh utama kekayaan itu ada gaya hidup konsumtif dan juga inflasi gaya hidup. Yang ketiga, dari J.L. Collins juga merekomendasikan gitu ya untuk kita mulai berinvestasi rutin, terutama ke reksadana indeks. Dan yang terakhir, untuk mencapai FIRE, kita harus menabung dan juga berinvestasi sejak dini. Nah, kalau misal aku boleh mengutip gitu ya, kata-kata yang J.L. Collins, dia ngomong kayak gini, Bapak Ibu. Jalan menuju kekayaan itu nggak perlu rumit. Kita cuma perlu belanja lebih sedikit dari yang kita hasilkan, hindari hutang, dan investasikan kelebihan uangnya di dalam reksadana indeks. Nah, itu menurut J.L. Collins. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu untuk sharingnya tentang buku ini. Sekarang kita bisa lanjut ke sesi Q&A.